Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugraha Saputra, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan status kewarganegaraan. Di mana pada video kali ini kita akan mengulas sebuah kasus mengenai RUU kewarganegaraan, anak-anak kawin campur bisa ikut kewarganegaraan ibunya. Mari simak video berikut ini. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know BTW, sebelumnya apakah Anda tahu dengan Cinta Laura, Dewi Sandra maupun Chelsea Islan? Nah, mereka merupakan salah satu warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan atau yang kita sebut dengan Bipartite. Nah, karena memiliki orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Namun sebelum itu, apakah Anda tahu kenapa mereka bisa disebut mempunyai dua kewarganegaraan? Pada pembahasan video kali ini, kita akan mengulasnya satu persatu. Sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya warga negara merupakan penduduk di satu negara yang menurut keturunan maupun tempat kelahirannya, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Di mana hak warga negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang mempunyai hak sebagai hak hidup layak, hak aman, pelayanan, maupun kesejahteraan. Dan untuk kewajiban warga negara yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara, seperti bela negara, mentaati undang-undang, dan mematuhi semua aturan. Pada kasus RUU kewarganegaraan, anak-anak kawin campur bisa ikut kewarganegaraan ibunya, di mana antara gemuruh pro kontra RUU pornografi maupun pornografi yang sedang dibahas oleh DPR RI, tak banyak orang tahu jika lembaga perwakilan rakyat tersebut sedang berkutat membahas RUU kewarganegaraan. Dan dalam kaitannya, Puslitbang Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar tentang hak wanita dan hak anak dengan topik hak keperdataan sebagai akibat perkawinan campur wanita Indonesia dengan pria asing di Kota Denpasar. Dia Sugondo, Ketua Subkomisi Hak Sipil dan Politik Komnas HAM yang tampil sebagai salah seorang pembicara dalam seminar itu, menyatakan pada hakikatnya hukum di negeri ini cukup memberi perlindungan bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan warga asing. Masalah baru akan muncul jika anak-anak yang lahir dari pasangan berbeda warga negara. Pasalnya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan masih menganut ius sanguinis berdasarkan keturunan sang ayah. Karena itu anak-anak yang mereka lahirkan dengan sendirinya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Kedengarannya mungkin mudah, tapi ingat, si anak dari ibu WNI itu sangat mungkin dideportasi oleh Indonesia jika orang tuanya lalai memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Sebab si anak kendati pun misalnya masih tetap menyusui dianggap sebagai warga negara asing. Persoalan akan menjadi sangat rumit jika sang ayah berasal dari negara yang menganut ayat ius soli berdasarkan tempat kelahiran seperti Amerika Serikat. Contohnya, Arsini warga negara Indonesia menikah dengan Michael warga negara Amerika Serikat dan melahirkan anak laki-laki di Denpasar. Bagi Amerika Serikat, anak tersebut bukan anak warga Amerika Serikat karena kelahirannya tidak diketahui Indonesia. Memang memberi peluang bagi anak tadi untuk menjadi warga negara Indonesia. Karena jika tidak, anak itu akan tidak memiliki kewarganegaraan. Masalahnya jika ayah meninggal, maka anak sama sekali tidak akan mendapatkan hak waris. Dan masih banyak lagi keruwetan hukum yang akan terjadi dalam proses pernikahan campur ini. Kendati demikian, tampaknya jalan keluar itulah yang paling mungkin diterapkan. Pokoknya RUU kewarganegaraan DPR RI sepakat dengan usulan ibu-ibu yang bersuamikan warga asing. Lagi pula menurut pandangan Lies, usulan itu tidak bertentangan dengan asas HAM. Pasal 4 Konvensi tentang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan menurut penjelasan Lies pada dasarnya menyatakan apabila anak-anak yang lahir perkawin campur mengalami masalah dalam hal mengikuti kewarganegaraan ibu maupun ayahnya. Kalau lahir di negeri asal ibunya, maka negara harus menetapkan kewarganegaraan si anak sama dengan si ibu atau dengan jalan permohonan naturalisasi sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang. Jika seorang gadis Jerman menikah dengan lelaki Bali, misalnya anak mereka lahir di Jerman, maka sangat mungkin anak mereka mendapatkan dua kewarganegaraan karena di Jerman menganut ius soli sedangkan di Indonesia sanguinis. Anak itu disebut kewarganegaraan ganda. Hal itu dimungkinkan jika RUU kewarganegaraan disahkan. Pasal 3 ayat 1 RUU itu menyatakan anak WNI yang lahir di negara menganut ius soli akan mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Untuk kepastian bahwa ia mempertahankan kewarganegaraan RI, maka orang tua anak tersebut harus menyatakan bahwa anak tersebut tetap berstatus WNI. Menurut Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Zulfa Joko Basuki, sebagian besar negara di dunia memperbolehkan adanya status kewarganegaraan ganda. Ada yang berlaku seumur hidup, ada juga yang membatasi sampai usia tertentu. Ungkap Zulfa dalam seminar hak keperdataan sebagai akibat perkawinan campur wanita Indonesia dengan pria asing di Denpasar. Di Jerman, sejak 1 Januari tahun 2000 diberlakukan undang-undang kewarganegaraan baru dengan prinsip ius soli. Karena anak yang lahir di Jerman dari orang tua yang tinggal di sana paling sedikit 8 tahun, maka bisa mengajukan kewarganegaraan Jerman. Bila orang tua si anak berasal dari negara berasasan sanguinis,
maka sang anak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Hanya saja Jerman membatasi kasus seperti ini sampai si anak berumur 23 tahun. Pada saat itu si anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Di Amerika Serikat, kewarganegaraan ganda tidak dibatasi umur. Hanya saja jika pemilik dua kewarganegaraan ingin melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya, maka ia harus menyatakan secara tertulis. Lalu untuk apa memiliki dua kewarganegaraan? Keuntungannya orang itu bisa dengan leluasa tinggal di dua negara, mengabaikan ketentuan imigrasi bagi warga asing, ungkap Zulfa. Ia juga bisa memilih paspor dari negara yang paling cocok untuk berpergian kemana-mana. Tapi tunggu dulu, kerugiannya yang pasti juga ada di balik kewarganegaraan ganda. Di beberapa negara, ada wajib militer yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Ada juga wajib bayar pajak sehingga sangat mungkin terkena dua kali. Kendati demikian, menurut Zulfa, pola kewarganegaraan yang bakal ada di Indonesia, di mana anak bisa memperoleh kewarganegaraan ganda hingga umur 18, jauh lebih memenuhi kesetaraan gender ketimbang yang berlaku selama ini, di mana kewarganegaraan diperoleh oleh keturunan ayah. Selanjutnya, bunyi pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonan sendiri, dan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, sukarela melanggar sumpah menyatakan janji setia kepada negara asing, tidak diwajibkan turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, punya paspor asal pribadi yang bersifat paspor negara asing, dan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun. Nah, berdasarkan kasus yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya terdapat beberapa azas yang ada, seperti ius sanguinis, ius soli, asas tunggal maupun azas kewarganegaraan ganda. Nah, untuk azas tersebut mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu azas kewarganegaraan umum, terdiri atas ius soli, sanguinis, tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama, ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Berasal dari kata ius hukum dan soli negeri, di mana dapat diartikan sebagai penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh negara penghuni ius soli yaitu Kanada, Inggris, Argentina, Brazil, dan Amerika Serikat. Lalu ada azas sanguinis, di mana menetapkan kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Contoh negara yang menetapkan itu Indonesia, Jepang, Belanda, Korea Selatan, India, dan Turki. Selanjutnya ada azas tunggal, yaitu azas ini menentukan satu kewarganegaraan untuk sistem warga negara. Lalu juga ada azas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana pada azas ini menyatakan bahwa seorang anak pada umur 18 tahun diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan. Yang kedua ada azas khusus, di mana azas ini terdiri atas azas kepentingan nasional, perlindungan maksimum, persamaan dalam hukum dan pemerintahan, kebenaran substantif, non-diskriminatif, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, keterbukaan, dan azas publisitas. Nah, dari azas-azas tersebut, maka dapat kita ketahui bagaimana sih status kewarganegaraan seseorang. Maka dapat kita lihat bahwa ada beberapa status kewarganegaraan seseorang seperti apatride, bipatride, maupun multipatride. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu apatride, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini diakibatkan karena negaranya menganut ius sanguinis dan berasal dari negara yang berasaskan ius soli, namun lahir di negara asas ius sanguinis. Selain itu juga terjadi karena pengunduran diri kepada negara atau akibat pengucilan yang dilakukan oleh pemerintahan negara tersebut. Jika seseorang terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan negara, seperti pengkhianatan maupun kejahatan serius. Lalu ada bipatride, di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan karena berasal dari negara yang orang tuanya mengenal azas sanguinis, sedangkan lahir di negara ius soli. Contohnya kita lihat pada kasus tadi yaitu Cinta Laura maupun Dewi Sandra. Yang ketiga ada multipatride, seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, yaitu penduduk yang tinggal di perputaran dua negara. Terdapat beberapa kasus yang terkenal di dunia di mana penentuan status kewarganegaraan seseorang telah menjadi kontroversial. Beberapa kasus tersebut melibatkan anak-anak tanpa kewarganegaraan atau situasi campur tangan politik dalam proses penentuan kewarganegaraan, seperti kasus Rohingya di Myanmar, kasus anak-anak pengungsi, konflik Israel-Palestina, naturalisasi, dan kasus menikah Haiti. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas yang terkait dengan penentuan status kewarganegaraan. Hal ini menyoroti pentingnya adanya proses yang transparan, adil, dan berkeadilan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Perlindungan hak individu dan penghindaran campur tangan politik adalah faktor penting yang harus diperhatikan. Selain itu, penentuan status kewarganegaraan merujuk pada proses hukum dan administratif yang digunakan untuk menetapkan apakah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu. Status warga negara juga memberikan keistimewaan seperti perlindungan diplomatik,
kemungkinan bekerja di sektor publik, namun penting catat bahwa hak dan kewajiban warga negara dapat bervariasi di berbagai negara. Hukum dan peraturan negara tertentu menentukan hak dan kewajiban spesifik terhadap warganya. Teknologi memainkan peran penting dalam proses penentuan status warga negara dengan penggunaan sistem identifikasi biometrik, database penduduk, dan teknologi lainnya yang digunakan untuk verifikasi identitas dan keaslian dokumen, sistem verifikasi, registrasi maupun pendaftaran. Penggunaan teknologi dalam proses penentuan status warga negara dapat membantu meningkatkan keakuratan, kecepatan, dan keandalan proses tersebut. Namun penting untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi dalam penggunaan teknologi ini, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan non-diskriminasi dan implementasi. Lalu bagaimana sih caranya mendapatkan kewarganegaraan? Sepertinya yang telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat beberapa cara umum seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan seperti kelahiran, perkawinan, maupun naturalisasi. Yang pertama yaitu kelahiran. Pada proses kelahiran, seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan azas yang dianut seperti ius soli maupun ius sanguinis. Lalu pada proses perkawinan itu perkawinan antar bangsa atau perkawinan beda negara. Lalu ada naturalisasi, khususnya di Indonesia, ada beberapa syarat dan cara memperoleh menjadi warga negara Indonesia. Untuk syaratnya berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, yang pertama berusia 18 tahun, yang kedua pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, sehat jasmani rohani, bisa bahasa Indonesia, tidak pernah hukum pidana, jika punya kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan tetap, dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Lalu cara menjadi warga negara Indonesia yaitu permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis. Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan. Keputusan Presiden diterapkan paling lambat 3 bulan. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Pemohon dipanggil sesuai waktu, mengucapkan sumpah atau janji setia, dan setelah berita acara pengucapan sumpah setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Untuk karakteristik warga negara yaitu punya rasa hormat, tanggung jawab, kritis, terbuka, diskusi dan dialog, rasional, adil, jujur, bertanggung jawab, punya kemandirian, politik, ekonomi sebagai warga negara, menghargai martabat manusia, berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dan mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Setelah menjadi warga negara suatu negara secara sah, maka ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Adapun hak yang akan didapatkan oleh warga negara Indonesia seperti hak pekerjaan yang hidup yang layak pada pasal 27 ayat 2. Lalu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28A, hak untuk membentuk keluarga dan menciptakan keturunan pada pasal 28B ayat 1. Hak mengembangkan diri, hak memajukan diri, hak pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, maupun hak mempunyai hak milik pribadi. Lalu ada kewajiban warga negara yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mentaati peraturan dan hukum pemerintahan, wajib ikut pembelaan negara, menghormati HAM, dan tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setelah kita ketahui apa saja hak dan kewajiban warga negara, maka dapat kita lihat bagaimana sistem hukum, regulasi, dan pandangan dalam perspektif global. Penentuan status warga negara yang adil dan transparan memiliki pentingnya yang besar bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa pandangan tentang pentingnya penentuan status warga negara yang adil dan transparan, seperti perlindungan HAM, keadilan, kesetaraan, keamanan, dan stabilitas, serta partisipasi politik maupun sosial melalui proses yang adil dan transparan. Salah satu perbedaan utama sistem kewarganegaraan adalah negara ius soli maupun ius sanguinis. Lalu juga ada persyaratan pada proses naturalisasi, yaitu proses di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Dapat bervariasi di berbagai negara. Perbedaan dalam sistem kewarganegaraan di berbagai negara dapat menciptakan ketidaksetaraan dan tantangan bagi individu maupun komunitas yang mencari atau menghadapi penentuan status warga negara. Hal ini mempengaruhi mobilitas, kesetaraan hak dan perlindungan individu dalam konteks yang global. Diskusi internasional dan upaya kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan keadilan dalam penentuan status warga negara secara global. Tantangan dan kontroversi dalam penentuan status kewarganegaraan terdapat berbagai isu seperti ketidakpastian hukum, penolakan pengungsi, perlindungan anak tanpa kewarganegaraan, kebijakan migrasi kontroversial, akses terhadap hak dasar, hak kewarganegaraan ganda, diskriminasi, dan pengaruh terhadap identitas maupun integrasi sosial, serta keterbatasan mobilitas. Upaya pembaruan yang dilakukan adalah meningkatkan kejelasan hukum dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, seperti revisi undang-undang kewarganegaraan, perjanjian bilateral maupun multilateral, dan interpretasi yang lebih akurat dalam praktik
hukum. Lembaga internasional seperti PBB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berupaya meningkatkan perlindungan dan hak pengungsi serta mempromosikan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah ini. Organisasi internasional seperti UNICEF dan UNHCR bekerjasama dengan negara-negara untuk mengidentifikasi anak-anak tanpa kewarganegaraan dan memberikan perlindungan serta upaya untuk mencegah masalah ini. Pembaruan kebijakan dan perundangan juga dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kewarganegaraan dan hak sesuai konvensi hak-hak anak. Kerjasama internasional, adopsi kebijakan inklusif, dan pembaruan hukum adalah langkah penting dalam merespon isu ini dan memastikan penentuan status warga negara yang adil dan berkeadilan. Untuk meningkatkan proses penentuan status warga negara, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti pertimbangan penggunaan teknologi yang lebih jelas, harmonisasi peraturan internasional, dan perlindungan hak individu yang lebih kuat. Implikasi masa depan penentuan status warga negara melibatkan beberapa perkembangan global, seperti migrasi global, perubahan iklim, dan integrasi regional. Solusi dan implikasi masa depan dalam penentuan status warga negara harus mencerminkan prinsip hak, inklusi sosial, keadilan, dan kesetaraan. Kerjasama internasional dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil adalah penting untuk mencapai tujuan ini, memastikan penentuan status warga negara yang adil, berkeadilan dalam konteks masa depan yang kompleks dan dinamis. Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwasanya warga negara merupakan seorang penduduk atau seseorang yang berdiam di suatu negara yang mengikuti dan mendapatkan hak maupun kewajiban yang berlaku untuk warga negara. Untuk asas-asasnya terdiri atas dari ius soli, sanguinis, asas tunggal, kewarganegaraan ganda, terbatas maupun asas khusus. Cara memperoleh kewarganegaraan terdiri dari kelahiran, perkawinan maupun naturalisasi dari permohonan seseorang tersebut untuk menjadi warga negara tersebut. Lalu ada juga hak-haknya yang harus diikuti maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Dan menanggapi berbagai tantangan, maka ada solusi untuk menanggapi semua isu-isu dan permasalahan terhadap status warga negara, hak maupun kewajiban warga negara. Baiklah, mungkin itu ulasan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know